banyak publikasi pun lu bisa jadi gagal. Oh. Publikasi itu penting, Ya. tapi bukan kuantitas. Oke. Kalau gue nyaranin tuh, lu publish, Ya. tapi aim quality. Attitude lu matters. Attitude ya. Publication will get you to the door, Asik. but your attitude will get you the job. Publikasi di jurnal top terutama tuh nyari ide. Selain nyari ide, mereka tuh nyari story. Story. Nah, ini yang kadang-kadang kita yang belum mature itu belum punya. Dirimu setuju nggak dengan ungkapan follow your passion? Kita tuh bukan follow your passion, tapi kayak kita harus mereframe apa yang kita maksud dengan passion. Passion itu harus sesuatu yang itu menyakitkan, tapi lu mau melakukan terus. Itulah Oke. passion. Tinggal di Indonesia itu mahal. Oke. Jangan lu lihat nominalnya, tapi mahal untuk barang dengan lu compare kualitas yang sama di luar negeri. Lu compare strawberry kualitas bagus di sini dengan strawberry kualitas bagus di Inggris, murah kan di Inggris. Oke. Compare susu, Ya. lebih murah di Inggris. Demikian juga pendidikan. Pendidikan yang berkualitas lebih murah di Inggris. Karena apa? Pemerintah free, nyediain itu free. Jadi kayak, Free? Makan bergizi gratis? Nah, nggak ada tuh makan bergizi gratis, Nggak ada, kecuali jadi- income tertentu kan. Tapi pemerintah sebelum dia masuk ke program preschool meals gitu, pemerintah pastiin dulu gitu, sistem pendidikan bener dulu. Gaji guru dibayar bener. Gaji guru dengan gaji dosen beda tipis di Inggris. Wow. Gaji guru itu tinggi, lebih di atas median income. Disubsidi? Ya, ini gue bukan ngomong soal nominal, karena orang Iya. bilang kayak lu ngomong nominal, Oke. buat biaya hidup mereka tinggi juga. Enggak, gue ngomongin bahkan di median income. Dibayar tinggi oleh pemerintah. Karena kenapa? Memastikan gurunya sejahtera dulu. Kalau guru sejahtera, dia nggak banyak pusing kan. Nggak banyak Betul. pikiran. Pendidikan dia bener kok. Kalau pendapatan tinggi, menurut gue lebih enak Indonesia mungkin ya. Kenapa bro? Ya, karena lu jadi kayak raja kan. Raja ya? Jadi kalau bukan orang top 1% di Indonesia, stressful lah hidup lah. Stressful jadinya. Nah, bicara tentang ini bro, pengajaran di UK dan di Indonesia. Kita kan sama-sama pernah ngajar di Indonesia. Ya, ya. Kemudian dirimu udah pernah ngajar di US dan di UK. Aku pernah ngajar di Oklahoma juga Iya, iya. 1 tahun. Apa yang menjadi perbedaan dari sisi ekspektasi saat ngajar? Ada nggak? Atau sebenarnya sama aja? Gue ngerasa kayak ekspektasi dari segi student gitu ya. Dari sisi student, dari sisi universitas? Nah, gue ngerasa kalau dari universitas itu beda sih. Beda Dari ya? segi universitas beda. Beda ya? Bedanya itu adalah kemudian UK dan US itu lebih banyak ngasih kita kebebasan. Oh. Kebebasan. US terutama ya, kalau lu ngerasainnya. UK itu gue ngerasa nggak lebih bebas, bukan berarti omongan kita diatur ya. Oke. Tapi kayak UK itu banyak paperwork yang nggak perlu gitu loh. Oh, Dan gue ngerasa di Indonesia kemudian, pengalaman gue dulu, banyak banget tuh paperwork yang nggak perlu gitu. Iya, Kayak iya, iya. apa namanya, memastikan ini kurikulum harus sesuai dengan ini, harus sesuai dengan itu. Jadi ada kayak apa, ada birokratik gitu. Iya, iya. US itu gue ngerasa tidak ada birokrasi itu. Tidak ada sama sekali, dilepas. Oke. Kontrolnya dari mana ya, ada koordinator mata kuliah yang kemudian yang penting lu ujian jangan di luar tanggal sekian ya kan. Nah di UK itu di disguise dengan quality control gitu misalnya. Nah ekspektasinya itu kayak kita kalau mau ngasih ujian itu harus ada yang ngecek dulu, moderator namanya. Oh. Jadi misalnya kita sama-sama dosen nih. Iya. Misalnya gue mata kuliah gue itu lu diassign jadi moderator, lu harus cek tuh. Satu jawaban. Bukan, pertama lu ada 2 tahap. Pertama lu harus cek dulu pertanyaan gue. Oh iya. Yang bagi gue kayak gue sebagai, jadi kan gue juga sebagai dosen juga sebagai moderator mata kuliah lain. Iya. Kayak bagi gue kayak lah kan yang tahu dia yang Iya, ngapain iya. dia moderator. Itu gue paling gue benci deh itu. Kayak ngapain gue ngecek mata kuliah orang lain yang tahu si dosen ini. Jadi Iya. gue selalu approve, kayak apa poinnya gue nggak approve ya kan. Yang tahu dia. Iya. Nah terus tahap kedua setelah ujiannya selesai atau tugas ya Iya. harus ujian, itu moderator harus ngecek 10%. Wah, yang benar, bro. Bukan grading ya, tapi Iya. kayak lu sebagai dosen misalnya lu harus grading dulu semua. 55 dia periksa. Gue harus periksa grading lu 5 biji gitu misalnya. Gradingnya lo ya. Grading dan Udah di grading dulu. feedbacknya itu. Itu harus gue periksa itu. Dan lagi-lagi gue yang sebagai moderator ya, ketika gue sebagai moderator kayak ya kan yang tahu dia ya. Iya. Ya gue kadang-kadang tanda tangan aja, bagi gue kayak paperwork yang tidak perlu itu. Iya. Dan gue kritikal banget soal itu, kayak dari di kampus gue kritikal banget kayak ini kita nambahin layer itu. Betul. Di US Tidak nggak pernah perlu. ada sih. US nggak pernah ada. US nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Apakah waktu pertama kali ngajar sebagai PhD student juga nggak pernah ada yang Nggak duduk? pernah ada. Gue cuma sebagai PhD student tuh pernah ada profesor gue disuruh duduk. Itu pun karena dia disuruh gitu ya. Untuk kayak ini sebagai PhD student kita harus hati-hati gitu kan.
Jadi pada saat gue disuruh duduk, satu kelas itu mengobservasi gue gitu kan. Dan itu part of syarat akreditasi ternyata. Tapi udah dia duduk terus dia ngasih saran aja kayak, lu lebih baik jadi lebih interaktif misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gimana kita konten improvement kita. Kok itu tuh nggak kayak bagi gue kayak. Iya. Nah terus ini juga nih masalah di Inggris ya, birokratis banget pengajaran itu. Misalnya gue udah netapin nih, atau bahkan kadang-kadang gue bawa mengajar mata kuliah yang udah diajarin sama orang lain sebelumnya. Iya. Ya kan? Udah ditetapin dari dulu-dulu bahwa mata kuliah ini tugasnya 1. Oke. Ya kan? Atau tugasnya 2, itu esai misalnya gitu. Kan kadang-kadang kita dalam perkembangan, apalagi gara-gara AI, gue mikir kayak, ini nggak bisa lagi dong mata kuliahnya esai yang begini. Atau gue mau bikin kayak lebih kompetisi gitu kan ya. Gue mau bikin kayak, gimana nih orang bikin keputusan investasi, lebih simulasi misalnya gitu. Itu gue nggak bisa kalau di Inggris. Kalau gue mau merubah tugas itu, gue harus ngajuin ke komite. Tugas outcome akhir ya? Gue mau gue rubah ya. Iya, mau ngubah. Kalau gue mau rubah itu gue harus bawa ke komite, Teaching and Learning Committee. Gue harus ajuin dulu di situ. Mereka kasih approval apa enggak? Kalau mereka kasih approval, mereka akan dibawa lagi itu ke Teaching Learning Committee yang lebih tinggi lagi. Kalaupun mereka approve, gue baru bisa mengimplementasikan perubahan itu 2 tahun kemudian. Astaga. Yang ujung-ujungnya orang kayak, capek banget nunggu 2 tahun. Akhirnya orang pada mundur. Pada nggak mau. Gue pun begitu, kayak gue nggak jadi ngajuin deh. Gue mundur aja, ngapain gue ajuin gitu. Iya. Gitu ya. Ada juga ya. Dan itu bagi gue kayak birokratis banget. Even Indonesia kadang-kadang gue merasa tidak sebirokratis itu. Iya. Tapi ada birokratis Indonesia yang sertifikasi, misalnya bagi gue tuh kayak yang Iya. Aspek itu tuh yang bagi gue nggak perlu gitu ya. Di Inggris nggak ada begitu kan. Betul. Tapi ngajar itu kayak quality control, akibatnya jadi terlalu birokratis. I see. Kalau di US kan ada penilaian dari mahasiswa tuh. Terus kita nanti kalau aku di Oklahoma dulu di compare sama median universitas. Di UK ada juga kayak gitu. Ada ya. Dan itu di UK. Nah kalau di US itu tidak dihitung jadi syarat tenure. Oh itu nggak dihitung? Itu nggak dihitung kalau di US. US kan publication. Iya publication ya. That's it ya kan? Iya. Publication. Nah di UK itu dihitung jadi syarat tenure. Selain publikasi, selain riset ya. Fokusnya itu riset sebenarnya. Bisa jadi publikasi, bisa jadi grant, ya kan? Tapi most of the time orang hitung publikasi. Syarat kedua itu teaching evaluation. Nggak boleh, karena di kita itu kan, kalau di Manchester gue nggak tahu tempat lainnya. Manchester itu kan skalanya sampai 5. Iya. Minimal dia 4. Minimal dia 4? Secara konsisten 4. Bisa jadi di awal dia di bawah 4. Tapi kemudian secara konsisten 4. Itu gitu ya. Kalau penilaian bro, kan sekarang di Indonesia tuh ada yang bilang gampang banget dapat A. Nah di Harvard sekarang baru aja ditetapkan harus bell curve. Artinya yang A dikit, yang B, C lebih banyak mungkin, yang D dikit, bell curve lah. Di UK ada bell curve atau enggak? Officially enggak. Officially enggak ada ya? Tapi sebenarnya itu sangat disarankan. Dan karena ini masalah global. Masalah global banget ya? Itu great inflation. Iya. Itu masalah global. Gimana tuh bro? Menurut lu apa solusinya? Ya harus ditetapkan. Gue gak tahu juga ya. Sejujurnya itu gue gak tahu tuh gimana cara orang mengatasi great inflation. Ya mungkin mau gak mau cara orang sekarang ya udah dibikin bell curve kan. Dan sekarang itu makin repot juga ya great inflation ini karena ada AI kan. Iya. Orang-orang tuh pada di Inggris itu kan sangat essay based ya. Dibanding di Amerika yang masih boleh kita ada ujian apa bahkan ada pilihan ganda kan. Iya. Oh iya benar. Di Inggris tuh nggak ada itu dan essay based kan, dan essay sekarang jadi prone dengan AI kan. Jadi orang tuh pada stres, banyak pengajar itu pada stres kan kayak bagus semua. Gitu. Lo ngecek AI nggak sih bro? Kalaupun ada kan sulit ngebuktiin. Iya benar juga. Nggak ada yang bisa buktikan benar-benar. Nggak ada. Gue 2 tahun itu pusing kepala gue. Bagus semua. Karena iya kayak, tapi sebenarnya kalau kita cek ya bagus kalimat, tapi kontennya itu tetap masalah. Nah jadi gue harus spend more time untuk kemudian ngecek konten kayak lu terlalu generik nih. Gitu. Kalau dulu tuh enak banget gitu. Kalimat bahasa Inggris lu nggak beres aja kita jadi alasan kan. Jadi kayak grading cepat gitu kan. Iya. Sekarang tuh nggak bisa lagi gitu. Jadi semua bahasa Inggris bagus. Jadi gue harus konten harus gue cek. Dan ya jadi nambah extra time lah kita untuk grading. Tapi juga gue bikin cara itu. Sekarang itu gue mau ada appendix of research, evidence of research process. Appendix? Jadi appendix yang harus ditaruh di appendix, tapi evidence of research process. Apa itu? Jadi kayak lu buktiin, lu nyari bahan-bahan lu dari mana aja. Data-data lu dari references? Bukan references ya. References kan itu sources akademiknya ya. Tapi juga misalnya, kan lu analisa perusahaan nih. Nah lu harus kasih lihat ke gue, gimana lu
Screenshotnya? menganalisa ini, harus screenshotnya itu harus ada. Bahkan misalnya, gue ngeliat ini di lapangan keuangan, screenshot itu gue harus bikin. Mencegah dia cuma nyari AI. Dan banyak tuh orang yang AI gue perhatiin, screenshotnya tuh thin banget, cuma kayak, gue nyari ke A, padahal dia nggak ada evidence-nya. Kalau kayak gitu lu apain? Ya gue kurangin. Jadi gue itu part of penilaian gue sekarang. I see, menarik. Oh, menarik banget. Memang zaman sekarang aku kan juga ngajar bro di Sampurna MBA kelas. Itu AI itu memang sulit banget dibuktikan. Sulit banget. Iya. Ada satu alat yang bisa ngasih persentase, tapi itu pun nggak bisa kita buktikan karena kan namanya tulisan ya. Jadi susah. Dan kadang-kadang lu ngetes ini ya. Ada beberapa orang yang coba ngetes profesor tua gitu ya. Mereka ngetes, mereka masukin tulisan-tulisan mereka yang lama. Oke. Yang di luar, yang mereka pernah publish di zaman sebelum AI. Mereka masukin ke sini. Hasilnya bilang ini tulisan AI. Gue juga pernah nyoba tuh. Oh iya? Hasilnya tulisan AI lah. Gue bilang kan gak enak kita kalau salah tuduh kan. Jadi gue pakai itu sekarang evidence of research process itu. Oke. Menarik untuk banget. Membatasi AI. Nah, kalau bicara tentang riset bro, tadi kita udah dengar ya bagaimana dirimu mengajar, meneliti, dan membimbing gitu ya. Kalau bagi orang yang pengen jadi akademisi di luar negeri seperti dirimu, aku kan juga dulu sempat pengen luar negeri ya, mungkin belum dapat rezeki ya. Ya atau kadang ya nggak harus juga jadi misalnya gitu. Nah, kira-kira pilihan itu. Mereka banyak yang mimpi bro, karena melihat memang ekosistemnya udah established gitu ya. Apa sih advice lo buat mereka gitu? Mungkin semacam sesuatu yang unspoken truth tentang akademisi, bahwa kalau lu mau dapat karir di akademisi ya harus publish gitu, atau lu ya harus ngerti orang-orang yang paling banyak di site atau seperti apa sih? Atau kalau ke sini ya, dan ini dari dulu juga dibilang gitu kan ya, bahwa paling penting adalah publikasi. Nah, tapi yang kadang-kadang orang Indonesia stop di situ tuh. Mereka pikir penting publikasi. Publikasi. Nah, lu banyak publikasi pun lu bisa jadi gagal. Karena ada kondisi lu publikasi itu penting, tapi bukan kuantitas. Kalau gue nyaranin tuh lu publish, tapi aim quality, jangan kuantitas. Karena kenapa banyak kita publish banyak. Bahkan Indonesia ini jadi sorotan belakangan. Ada orang Indonesia yang publishnya banyak, udah banyak kayak setahun dalam 200, ada loh. Ada ya? Gue baru ngeliat, dan yang posting Nikolai Voss, itu profesor-profesor yang di sana gitu kan, yang kayak kok bisa orang ini publish 200 per tahun. Kata lain berapa biji sehari gitu kan. Atau berapa hari lah dalam satu itu kan. Yang which is nggak mungkin. Penelitian bagus diciptakan cuma butuh 5 hari. Itu nggak mungkin. Dia publish 200 sehari, dan kemudian satu publikasi dia ini citationnya sampai 1.200. Kayak gimana caranya? Itu nggak mungkin. Tapi di jurnal yang kemudian orang nggak pernah dengar. I see. Nah, jadi kalau mau publish menurut gue itu ya tidak perlu banyak. Yang penting kualitas. Lu bisa dapat kerjaan bagus dengan satu paper. Asalkan kualitasnya bagus. Di top jurnal lu punya satu. Misalnya di orang finance cuma satu nih, di jurnal finance lu udah pasti dapat kerjaan bagus. Betul. Tapi lagi-lagi ini banyak, ini kalau gue boleh ngomong nih, publikasi itu penting. Ya kan, satu-satu. Tapi kualitas. Nah, tapi ada aspek lain juga dari segi publikasi ini, identitas. Gimana tuh bro? Kenapa? Kalau orang IB nih, kita lagi buka posisi IB. Lu kasih lihat misalnya, gue punya 3 publikasi, tapi satu tentang international business, satu tentang HR, satu tentang yang lain, orang mundur. Gitu ya? Orang nggak mau ngambil lu. Mungkin nggak apa-apa kalau 3-3-nya ini kuat, ada connecting-nya. Betul. Ada satu yang mengconnect 3-3-nya ini. Tapi in general orang akan merasa kayak identitas lu apa sih? Itu sering tuh. Expertise-nya apa sih? Karena bukan juga lo ngomong ini, gue itu satu-satunya service gue di kampus adalah gue anggota rekrutmen komite. Jadi gue panel rekrutmen. Jadi ketika rekrutmen dosen, gue tuh duduk ngasih keputusan kan. Nah, itu sering banget tuh gue lihat itu orang yang tidak punya identitas jadi dia punya publikasi, yes, di level yang bagus, yes, tapi tersebar di mana-mana dan nggak ada elemen yang saling mengkaitkan. Jadi nggak ada identitas. Itu bisa jadi dipanggil tapi biasanya tidak prioritas. Kalaupun dipanggil tidak prioritas. Oke. Jadi
misalkan satu di A, B, C, tapi nggak ada connecting misalkan AC atau AB Ya, gitu. itu akan menimbulkan. Nah, tapi lu ngomong unspoken truth. Nah, ini yang jarang orang tahu dan even orang jarang ngomong ini mau openly. Oke. Apa itu koneksi? Hmm. Kalau lu mau itu lu harus berada dalam radar mereka dan bukan hanya lu, tapi juga pembimbing lu. Oke. Ini orang jarang mau ngakuin. Orang selalu ngomong publikasi, padahal enggak tuh. Kadang banyak keputusan itu kayak ada dua nih sama-sama bagus. Betul. Publish di Journal of Finance, atau kalau di field gue Journal of International Business Studies, sama-sama di Journal of International Business Studies. Tapi kita tahu pembimbingnya. Iya. Bisa jadi kita ambil dia. Bisa jadi. Kenapa orang ambil yang pembimbingnya lebih? Karena orang sudah tahu networknya dia. Oh. Jadi orang value networknya itu. Itu unspoken truth yang pertama ya. Menarik. Yang kedua, ada juga yang orang jarang bahas nih. Iya. Yang mirip sama dengan network ini. Apa itu pedigree? Gue dulu dikasih tahu bahwa kita lulusan Rutgers nih, R1, Research Oriented University, tapi kita bukan di level Harvard, bukan di level Chicago ya kan. Bisa nggak lu punya top publication, lu apply posisi di Harvard? Jujur aja, nggak mungkin terjadi. Oh gitu ya? Mungkin terjadi. Nggak mungkin lu diambil, kata mereka. Karena orang Harvard, Chicago kemudian akan milih orang yang tanpa publikasi, tapi dia sama-sama lulusan top university, elite university itu. Wow. Ini unspoken truth. Jadi kayak, tapi orang udah pada tahu. Harvard misalnya, mereka lebih baik ngerekrut orang lulusan MIT tanpa publikasi, tapi pembimbingnya punya Nobel daripada orang yang lulusan Rutgers, apalagi lu ngomong universitas yang kita nggak pernah tahu gitu ya, tapi punya publikasi top, gitu lah. Mereka lebih baik ambil yang karena mereka udah tahu kualitasnya nih. Kayak oke, ini lulusan MIT, tangga kita pembimbingnya Nobel Prize. Kita tunggu 2 tahun juga dia akan punya publikasi kok walaupun sekarang itu unspoken truth. Upside potensialnya ada ya. Upside potensial. Mereka lebih prefer itu. Tapi mungkin kalau udah 10 tahun, 20 tahun mungkin ada penyesalan enggak sih, Bro? Nggak ngambil yang udah publish lebih banyak di awal. Nah, itu. Tapi gini mainannya mereka kayak udah 10-20 tahun kalau ternyata dia nggak dapet tenure, ya udah kita rekrut baru aja kan. Kan kita akan mengukur tenure kan. Tenure-nya yang dibikin berat kan. Syaratnya yang bikin berat. Jadi kalaupun ternyata kita gambling nih sama lu akan kesaring nanti. Ya udah kita rekrut yang baru yang lebih muda. Jadi mereka mainnya begitu. Itu yang harus gitu ya. Nah, terus sebentar, ada yang ketiga lagi faktor yang jarang juga orang ini. Boleh, Bro. Attitude lu matters. Attitude ya. Nah, gue sering bilang ke PhD student gue, publication will get you to the door. Asik. Akan nganterin lu ke pintu. But your attitude will get you the job. Oke. Kita pernah wawancara ada orang nih ya. Dia sekolah bagus di Belanda. Ya kan? Dia punya top jurnal 2. Wow. Gue compete sama dia tuh gue gak akan menang tuh ya. Tapi waktu itu gue udah di rekrutmen komite kan. Jago. Dari segi on paper jago kan. Dari segi on paper jago gitu kan ya. Kayak gue mikir waktu itu ini orang pasti dia yang dapat nih. Bukan orang Indonesia ya. Orang gak perlu gue sebut lah orang mana ya. Tapi dia punya 2 top jurnal. Udah publish gitu ya. Tapi pas kita wawancara, tiap kali kita tanya kayak, riset lu tentang apa sih? Bisa nggak lu gambarkan riset lu itu tentang apa dan kontribusinya apa? Ini sebenarnya pertanyaan ngetes identitas. Identitas lu itu apa? Lu kontribusi mau di mana? Betul. Jawaban dia, balik lagi kayak, gue punya JIPS, gue punya SMJ. Gitu aja? Kita tanyain lagi, kita refresh pertanyaan kita. Lu tuh apa sih kontribusi ini? Gue punya JIPS, paper gue di JIPS tentang ini, paper gue di SMJ tentang ini. Ini kejadian 2 kali. Pernah juga gue ngerekrut di posisi full profesor. Yang udah rekodnya udah panjang kan. Pertanyaan yang sama, kayak riset lu bertahun-tahun ini tentang apa sih? Jawaban dia selalu kayak, gue punya di JIPS, gue punya di SMJ. Ini top jurnal 2 top jurnal field gue ya kan. Nah, yang kasus yang full profesor ini orang diem aja, tapi nggak jadi. Padahal itu udah targeted recruitment. Yang bukan open ini. Orang udah tahu mau ngambil dia. Gue pikir, padahal dia bagus loh ya. Gue pikir dia pasti akan dapat karena gue pikir itu formalisasi. Orang nggak jadi ngambil dia. Wow. Ini yang full profesor kayak semuanya nanya pas ngobrol, semuanya nanya gitu kan kayak Dean waktu itu karena targeted itu harus ada Dean. Dean nanya kan pendapat lu gimana? Gue bilang masa dia nggak bisa jawab identitas dia sih? Ternyata semuanya setuju. Mereka bilang ini nggak bisa jawab, ini nggak benar nih gitu. Padahal gue pikir itu udah jadi. Nah, ada kasus yang posisi asisten profesor tadi itu yang gue bilang kan, yang punya belum lulus sudah punya 1 JIPS 1 SMJ. Salah satu anggota komite yang senior gerah akhirnya jawaban dia begitu. Dia bilang, lu berhenti deh ngomong kayak gitu, lu kira kita nggak bisa JIPS SMJ? Kita juga punya kali, dia bilang gitu kan. Saat wawancara ya? Saat wawancara. Kalau orang tanya lu riset tentang apa, lu jawab kontribusi lu, identitas lu deh. Jangan lu cuma bragging. Wah gila ya.
Orang lebih baik ngambil orang yang kemudian jurnalnya bukan JIRS SMJ, bukan top jurnal banget, tapi kayak A- jurnal gitu ya. Iya. Orang Tapi lebih baik attitude-nya ngambil- benar. Tapi itu tuh benar. Iya. Itu unspoken truth. Karena orang lebih baik kayak, kalau kita nge-recruit apalagi buat posisi tenure kan, itu kan akan selamanya kan. Benar. Siapa sih mau kerja bareng orang sombong ya kan? Iya, ya nggak ada lah. Nggak ada. Jadi unspoken itu 3 itu menurut gue. Wah, Network lu, pedigree lu. Tapi ini benar-benar di level tinggi. Tapi masing-masing ada ya, pedigree itu. Ya masing-masing To tetap certain ada. level ya? To certain level itu tetap ada. 3 sebenarnya attitude. Wah, keren banget. Iya. Wow. Banyak orang gak keterima walaupun publikasi ada, network ada, attitude Nggak punya. ada. Wah, menarik banget, bro. Menarik banget. Iya nih, jadi banyak kepikiran nih. Bagus banget ini pelajarannya. Nah, beberapa orang kan pengen tembus ke PhD US. Tapi mungkin nggak tahu jalannya gitu. Dan yang apply itu kan kadang banyak ya, bro. Banyak. Ya, untuk beberapa. Kita beruntung dulu ada namanya Pak Peter Huang gitu. betul. Di Samudra School kan. Nah, beliau produktif, dikenal di bidangnya dan juga mau bantuin cara ngeriset. Tapi untuk banyak orang di Indonesia yang belum punya network ke sana, yang ada orang asing tinggal di Indonesia selama 2 tahun bantuin kita, gimana bisa create satu signal bahwa dia bisa diterima di PhD US atau PhD Eropa atau Aussie atau dimanapun yang bagus, bro? Aussie itu, US itu different game banget bagi gue, menurut gue ya. Bukan gue sedang ini karena gue lulusan US, tapi kayak cara mereka ikut PhD beda dengan tempat lain. Oh, Ya kan? iya. Kalau di US itu ya benar-benar signal itu part of network apa enggak gitu kan. Makanya kemudian US itu kan ada bertahap kan. Tahap pertama kan seleksi mereka itu lewat lihat GPA sama apa? GMAT, GRE. GRE. Iya. itu malah sebenarnya lebih dominan daripada GPA. GPA karena sejak Great Inflation kan. Terus mereka juga ngelihat itu lu lulusan mana, itu wah itu ngaruh. Itu ngaruh. Dan kalau itu tempat yang familiar di mata mereka, itu chance lu lebih gede. Lagi-lagi gue bilang pedigree mirip kayak ngerekrut. Iya, familiaritas di kuping mereka lah ya. Gimana caranya ya? Gue dulu sering nanya kan, karena gue kan butuh 3 tahun dapat sekolah di US kan. Sama lah. Proses Aku kan aplikasi apply juga. tahun pertama gak dapat semua, bro. Gue berapa tahun belum gak dapat. Jadi bagus pada waktu Iya, kan. iya. Tapi kenapa gak dapat? Karena setelah gue ngobrol di dalam ya, mereka pada bilang, sebagian mungkin gak tahu karena lu lulusan Belanda. Belanda lo itu padahal. Bukan masa tempat sih? jelek. Iya, tapi Tilburg di mah mata terkenal lah, bro. beberapa tahu. Nah, beberapa yang tahu Tilburg itu yang manggil gue. Oh. Beberapa yang enggak itu gue lewat loh dulu. Jujur aja itu. Oke. Jadi beberapa yang tahu. Nah, Iya, gue iya. itu selamat. Gue tuh bisa dapat gara-gara yang ngerekrut gue itu Ajay Gaul. Iya. Lulusan NUS. Pernah ngambil kelasnya Peter Huang di NUS. Pernah Astaga, co-author bareng. keren Gue banget. dapet PhD itu jadi Iya. kayak makanya gue berhutang dengan Peter Huang itu karena Ajay Gaul yang ngerekrut gue itu Iya. practically co-authornya Peter Huang. Betul. Gue gak kebayang dulu itu gimana. Nah, kalau ditanya US itu gimana? Ya GRE lu harus bagus itu. Harus Setidaknya bagus, lulus iya. yang pertama. Signalnya yang kedua, clear ya itu ya. Yang clear. Yang kedua, kalau bisa lu dapat recommendation letter dari either lulusan universitas yang sama Oh. atau kalau misalnya kalau lu mau lu PhD gitu ya orang lulusan PhD situ juga Oke. gitu kan, atau kalau perlu ya setidaknya nama yang mereka kenal lah gitu lah. Iya. Sekarang ada postdoc, bro. Pre-doc. Lu gimana pre-doc, melihat betul, gimana betul. cara pre-doc itu Pre-doc itu leverage juga ya? itu ngaruh itu untuk karena pre-doc itu sekolah-sekolah bagus buka tuh, Columbia buka tuh. Pre-doktoral ya kan, sekolah-sekolah bagus pada buka tuh. Dibayar ya? Itu studennya kan? Pre-docnya? Studennya. Iya, studennya. Dibayar apa enggak? Ya, Studennya yang sebagai bayar. pre-doc. Studennya bayar itu. Oh, studennya bayar itu? Sebagian ya. Nah, tapi ada juga sebagian yang kayak ya udah lu masuk pre-doc, lu jadi research assistant, ya kan? Iya. Sambil ngambil kuliah. Nah, itu enak juga kan? Enak juga. Enak Iya. juga. Tapi itu sebagian besar gue lihat mereka nggak open ke foreign student. Oh iya. Karena itu kadang-kadang dihitung kerja kan, kalau lu sebagai research assistantnya kan? Iya. Yang kayak lu bilang. Iya, yang dibayar iya. itu. Nah, kemudian mereka bilang kita nggak bisa sponsor. Astaga. Itu jadi barrier berikutnya. Jadi barrier, Nah, jadi itu sebenarnya barrier lagi ya? barrier lagi. Karena akan prioritas yang lokal juga ya? Prioritas yang lokal. Jadi itu kadang barriernya begitu. Menarik. Perkembangan apa lagi, bro? Nah, kalau di luar US itu riset proposal. Oh, menarik UK nggak? ya kan, Aussie. Nah, tapi kadang tuh orang salah. Gue banyak banget nerima. Tau nggak? Riset proposal dari mana? Aplikasi PhD. Dari mana, bro? Dari Arab. Arab ya? Kenapa? Karena nama gue Nur Zaman. Oh. Mereka nama Nur Zaman. Mereka assume itu Muslim. Mereka kirim aja. Kadang gue dapet topiknya tentang marketing yang kayak dari mana? Pernah gue dapet tuh topiknya tentang yang jauh banget dari gue pokoknya. Berarti nggak baca? Karena dia nggak baca profil gue, dia cuma ngeliat nama profil gue. lu, Nah, iya. kadang juga gue dapet dari orang Indonesia.
yang kayak pernah gue dapat aplikasi tentang perbankan risetnya. Iya. Gue pikir kayak dari mana riset gue yang dulu lihat tentang perbankan kan? Pasti otomatis gue tolak. I see. Nah jadi riset proposal itu yang bagus tuh ngaruh, tapi juga lu cari orang yang tepat, yang topiknya memang inline. Inline aja kadang nggak cukup kan? Kadang-kadang lu sial aja orangnya. Wah gue lagi nggak ngerti tahun ini. I see. Wah itu sial aja kan? Betul. Tapi harusnya lu cari yang inline. Kalau menurut gue yang benar-benar matching sama interest lu. Sama interest riset itu gitu. Iya. Karena kalau dipaksakan untuk keterima gitu, kalau interestnya nggak sama juga di saat sudah masuk malah nggak matching ya bro, malah menderita di dalam ya. Kayak, kalaupun gue maksa gitu ya orang yang nggak masuk, pas rekrutmen kan gue bukan cuma butuh tanda tangan gue, tapi kan gue untuk tanda tangan itu harus ada proses kan. Iya. Proses governance, harus ada independent evaluator yang examine si student kan. Iya. Nah kalau nggak sama kan dia akan bilang lu kesama. Iya. Ya, jadi di situ. Jadi ada yang monitor lah. Ada yang monitor ya. Menarik. Sama lagi-lagi gue bilang juga kayak pastiin. Nah orang tuh kadang salah kaprah orang Indonesia. Yeah. Mereka berpikir bahwa masuk PhD harus udah punya publikasi. Salah. Nggak harus ya? Di tempat yang bagus nggak harus. Karena kayak kalau lu udah punya Journal of Finance, ngapain lu nyari PhD? Buat aja terus ya. Di sistem US, UK yang bagus ya kan. Lu nggak harus punya, gitu. Lu nggak harus punya, karena mereka, apalagi kalau lu punya banyak, kemudian jurnal yang predatory semua, malah lu di blacklist, Jangan sampai itu malah di blacklist. Rekrutmen asisten profesor juga gitu. Ada orang yang punya 40 waktu itu apply ke kita, tapi semuanya di jurnal yang kita tidak kenal, di blacklist tuh orang. Astaga. Dan dia tiap tahun apply terus. Jadi kita kayak tolonglah yang ini, persisten otomatis aja gitu kan. Nah, apply PhD juga gitu. Jadi kayak kalau lu punya banyak tapi jurnal predatory semua, mereka nggak mau ambil justru. Udah harus hati-hati. Mending lu tidak punya sama sekali tapi tunjukin kayak ini gue punya riset yang menarik dan gue tahu cara ngetes ide ini. Gue punya kebetulan misalnya network untuk fit work di topik ini. Nah itu justru menarik bro. Kalau dirimu sendiri ada nggak tips atau advice untuk bisa produktif menulis? Jadi kan ada orang yang kayak dia jago kuantitatif, dia bisa melakukan misalkan teks analisis, bisa melakukan definitive, tapi secara ide nggak dapet. Tapi ada orang yang idenya bagus, nemuin gapnya bagus, tapi secara kuantitatif nggak bagus. Gimana sih caranya supaya kita bisa melihat diri kita secara objektif? Mungkin cari ke author yang pas, atau menulisnya itu harus fokus dalam waktu seminggu. Kalau dirimu kan tadi kan luar biasa ya, ada waktu dirimu fokus, tapi setelah nasmia ada lu harus bisa menyeimbangkan gitu ya. Apa bro tips secara general dari perjalanan karir lo? Ya makin kesini makin gue lihat ya, untuk dapat publikasi yang bagus itu kuncinya bukan di field gue nih ya, setidaknya manajemen ya, bukan di methodological capability. Okay. Dulu gue pikir begitu. Okay. Waktu kita masih zaman di Lampung kan. Tapi makin kesini itu tidak perlu, karena kemudian bukannya nggak perlu sama sekali ya, itu perlu lah nomor 2. Tapi itu mungkin necessary but not sufficient lah, let's say. Karena kenapa? Publikasi di jurnal top terutama itu nyari ide. Selain nyari ide, mereka tuh nyari story. Nah, ini yang kadang-kadang kita yang belum mature itu belum punya. Kita nggak tahu story-nya apa. Story yang kadang-kadang bagus apa ya? Gue tuh dapat ngobrol sama orang Indonesia gitu ya, dan termasuk mungkin gue dulu gitu kan. Kita cuma kayak, gue mau bikin paper tentang hubungan A, dampaknya A terhadap X di konteks Indonesia. Karena gue baca di Journal of Finance, ada yang ngelakuin ini tapi di Amerika. Orang kan nanya itu kan, kayak dulu Peter Huang kan, so what? Kata dia, kan? What's new? What's new and so what? Kata dia kan. What's new? Indonesia. So what? Apa yang berubah? Nah, story itu tuh yang banyak menurut gue, terutama orang Indonesia, bukan yang Indonesia tapi sebenarnya nggak unik ke orang Indonesia, banyak orang Turki, orang Cina yang kemudian nggak nemu. Jadi mereka tidak punya kemampuan storytelling. Kayak gimana nih membangun story dari kasus ini gitu. Instead of cuma ngomong kayak konteks. Kadang-kadang kayak ada exogenous shock, perubahan policy. Langsung ambil. Harusnya cepat aja ambil. Tanpa ngeliat kemudian kayak apa story-nya kemudian policy shock ini. Nah jadi kayak kemampuan storytelling itu yang menurut gue harus dibangun ya, memframing riset itu kayak. Dan ini butuh maturity sih. Jadi sulit juga ngomong kayak orang baru lulus S1, baru lulus S2 akan sulit membangun itu. Makanya butuh kemudian PhD. Makanya butuh program PhD. Dan nah ada orang-orang ya
di Amerika yang gue ingat dulu itu, mereka ngambil bahkan kelas tentang storytelling di literatur program. Oh iya, menarik banget. Karena demi membangun mengasah itu satu. Nah tapi juga yang kedua ya open dengan kolaborasi itu penting sih. Itu yang gue sendiri tuh masih apa ya? Gue itu bukan orang yang apa ya dengan yang punya kolaborator sana sini. Gue nggak kayak gitu. Milih juga ya bro. Tapi juga kalau ngomong kayak gimana sih nyeleksi tadi lo nanya, gimana sih kita milih co-author yang tepat? Iya. Nah ini kita harus lihat riset-riset manajemen tentang alliance. Terutama dari menurut gue ini menarik nih karena Tarun Khanna itu pernah ngomong kayak alliance partner yang paling baik adalah alliance partner yang punya resources yang lu tidak punya. Non-overlapping resources dia bilang kan. Betul. Milik author itu juga begitu menurut gue. Cari author yang punya non-overlapping capabilities, skill. Jadi kalau lu skill di metodologi ya lu cari orang yang jago metodologi. Ide. Iya. Justru sebaliknya. Kalau lu jago metodologi lu cari orang yang jagonya ide, jago framing. Kalau lu jago framing, ya lu kerjasama sama orang yang metodologi. Nah demikian juga ini seiring karir berubah ya, seiring karir mengadvance, kemampuan lu tuh juga berubah kan. Gue dulu nyari orang co-author yang gue jual adalah gue bisa metodologi nih. Iya. Tapi over time metodologi yang gue bisa tuh udah obsolete sebenarnya. Ya kan? Gue bisa diff misalnya gitu kan ya standar lah gitu kan ya. Tapi gue nggak bisa misalnya randomize control trial mungkin gue belum pernah ngelakuin itu lah setidaknya. Atau mungkin yang lebih advance ada tes baru yang gue nggak bisa. Nah ya udah. Tapi karena kemampuan gue juga evolve, gue sekarang spesialisasi misalnya di idea dan framing. Karena itu butuh maturity. Betul. Kan. Gue nggak, ketika gue mulai gue nggak punya tuh idea framing. Tapi ketika gue nulis bareng orang, gue belajar tuh bagaimana memframing idea segala macam. Nah sekarang gue fokus ke idea dan framing. Gue nyari PhD student atau nyari co-author yang lebih junior yang kemudian bisa lakukan metodologi yang lebih advance. Metodologi ya. Iya. Dan sebenarnya ide dan framing itu kan juga muncul ketika kita baca lebih banyak ya bro. Yes. Dan kita nulis lebih banyak, kemudian kita kirim ke jurnal, ditolak atau revise dan submit, kita tahu nih, oh ide yang ini ternyata udah pernah dijawab gitu. Atau ya ide yang ini ternyata bukan ide yang paling powerful gitu ya. Jadi kan dari pengalaman itu yang membentuk framing kita ya. Dan jangan takut untuk test the market ya, untuk tes idea itu. Makanya lewat conference kayak. Conference ya. Itu bagus tuh. Itu ngaruh tuh. Terus tadi mau gue bilang apa lagi? Satu lagi tuh menurut gue ya. Yang kita harus makin kesini. Gue tuh makin lebih apa ya? Mungkin orang lebih ngeliatnya maturity juga ya. Dulu waktu masih di Sampurna misalnya, gue tuh berpikir kayak metodologi itu udah yang paling benar kuantitatif aja. Gue dengar orang ngomong kualitatif dikit, gue langsung dalam hati itu mengejek mungkin. Dulu sejujurnya nih ya kan. Kayak mesti aja dalam hati gue gitu kan. Karena kayak harus dibuktikan dengan angka. Tapi over time gitu sadar kayak tidak semua itu bisa kita tes. Ada hal-hal yang baru yang nggak bisa kita tes dengan data. Betul. Jadi gue sekarang makin open dengan kualitatif. Bahkan gue ngajarin diri sendiri lah kualitatif. Dan gue lihat Gina istri gitu kan yang risetnya kualitatif dan gue belajar dari dia gitu. Dan, menarik juga. Jadi maksud gue kayak yang harus open lah. Harus open. Yang ketiga nyari ide. Ini kalau tadi ngomong nyari ide, ada juga yang mau gue sampaikan bahwa kadang akademik itu terutama orang yang sudah terlalu terfokus di akademik, dia jadi dosen, dia berpikir bahwa ide bagus itu yang punya theoretical contribution. Karena juga di PhD system kita dilatih bahwa lu kalau menulis bagus harus ada theoretical contribution. Betul. Jadi mereka fokus kayak starting point-nya kayak teori ini apa yang salah kemudian dirubah. Tapi makin kesini di manajemen setidaknya gue nggak tahu finance, orang tuh makin ngelihat kayak applicability. Makin sini tuh makin kayak relevance bahasanya ya. Bukan applicability, tapi bahasanya itu relevance. Bukan hanya theoretically relevance, tapi kayak kemudian kayak practically relevance. Nah, makin kesini gue udah nggak tertarik lagi tuh ngetes starting point gue teori kayak apakah institutional teori benar? Mau benar mau salah emang kenapa gitu kan? Makin kesini ya. Tapi makin gue lihat kayak kalau misalnya pertanyaannya, kalau managers mau memperbaiki sistem sustainability mereka, apa yang harus dilakuin? Itu pertanyaan yang lebih manajerial. Betul. Karena sekarang pertanyaan riset gue juga ada yang gitu. Jadi cari yang relevan gitu. Cari kita harus makanya ngobrol dengan manajer. Itu penting. Penting menurut gue. Jadi apakah ini bisa dimanfaatkan orang gitu ya? Termasuk lu lihat lewat podcast, lewat apa gitu ya. Itu penting gitu. Ada ide juga dapatnya. Gue cara nyari ide gue di situ.
Gue sekarang nyari ide, gue udah nggak baca jurnal tuh cuma untuk ketika gue mau nulis tentang A, ada orang lain nulis A, baru gue baca jurnal. Iya, gapnya ya. Tapi gue nggak nyari ide gue nggak baca jurnal. Justru gue melihat itu kayak manajer itu gimana sih membuat keputusan, apa sih mereka butuhkan? Baca news jadinya ya? Baca news gitu. Okay. Termasuk kayak bukan hanya news ya, podcast. Tuh gue tonton yang lebih ini. Itu yang lebih gue baca podcastnya. Siapa tahu dapat. Atau kalau dapat akses teman manajer gitu ya, itu ajak ngobrol. Nah itu tuh. Oh itu bagus itu ya. Iya benar banget itu. Oke bro. Ini satu hal lagi yang terakhir soal riset tentang data bro. Di Indonesia itu kan data itu sulit yang teratur, yang bersih gitu ya. Kita harus cari sendiri kan kalau mau buat itu, dan itu kan costly. Ya. Sedangkan di US banyak orang yang fokus di satu hal dan dia mendokumentasikan itu dengan apik gitu ya. Dan itu kemudian publicly available, dibuat free available, atau business school juga punya subscription untuk data dan juga jurnal. Iya. Di Indonesia jurnal finance siapa sih yang punya subscription-nya? Atau Journal of International Business Studies siapa sih yang punya subscription-nya? Jadi yang kita baca textbook, itu pun textbook mahal. Jadi gimana cara keluar dari lingkaran setan vicious cycle bahwa kita ini mau at the edge of teknologi gitu. Kalau semua kapital atau intelektual kapitalnya kita nggak punya gitu bro. Ada nggak ya kayak mungkin semacam trik atau tips gitu, mungkin ya harus punya teman di luar negeri gitu ya, atau harus punya mungkin baca SSRN dulu, yang mungkin working paper dulu gitu ya, atau ResearchGate yang mungkin bisa send ini gitu. Ada banyak. Gue mau ini ada dua aspek menurut gue. Satu institusional, gimana institusi kampus mengatasi ini gitu ya. Yang kedua individual gitu. Nah kalau kampus menurut gue untuk memperbesar akses ini, kadang-kadang itu mereka bisa membolehkan konsorsium akses. Apa itu bro? Konsorsium kayak beberapa universitas nih gabung nih. Kita nggak punya duit banyak nih. Sendiri-sendiri. Tapi gimana kalau kita gabung? Oh ada ya? Iya. Kenapa nggak universitas daerah misalnya bikin konsorsium? Yang kemudian akses itu dibagi. Inggris aja melakukan itu kok. Part of konsorsium gitu, mereka akses kemudian gestor. Terus dibagi di terminal tertentu? Nah, bagi-bagi tertentu kayak, kita aksesnya lewat ini. Jadi kampus juga jangan eksklusif ke mereka sendiri. Iya. Kayak, UI menurut gue gitu ya, atau UGM, ITB kan punya dana lebih besar. Iya. Itu gabung dong. Bukan hanya harus gabung, tapi juga kayak ada library mereka harus open ke permintaan dari library kampus di daerah yang that's good bro. Gue tuh di Rutgers misalnya, ada jurnal yang Rutgers nggak punya. Mereka bilang, tapi ini ada aksesnya lewat misalnya New York University, Penn State University misalnya, atau New York University. Mereka minta for free dikasih sama New York University. Wow. Jadi gue cuma diam aja lewat laptop pam. Jadi kan institusional juga harus satu bikin konsorsium gitu kan, gabungin resources lu. Iya. Atau kemudian ya udah nih yang gede-gede kemudian buka akses mereka ke universitas yang kecil-kecil. Bagus menurut gue ya. Iya. Dan di Amerika tuh sangat distribusional banget ya. Di Inggris juga betul. Gitu. Ya kan? Nah. Jadi kalau institusinya bagus, yang individual tinggal menikmati kan. Tapi ya, lu paham di Indonesia mungkin belum ada yang nerapin itu ya. Di level individual ya kayak yang lu bilang gitu ya, SSRN. Orang tuh kan sekarang rutin banget tuh. Itu mau publish besok, mau dia tahu forthcoming di JIPS, hari ini dia taruh di SSRN. Iya. Itu paper sama aja sih. Iya. Cuma beda format gitu kan. Nah, itu lu akses lah. Betul. Cara lain, kontak authornya. Di email ya? Di email. That's good point bro. Author itu suka dia kontak lu. Karena bakal di-cite ya? Iya, itu bakal di-cite. Atau egonya mereka. Kalau ada yang kontak, kadang gue dikontak kan kayak kita baca paper lu, bisa nggak lu kasih fullnya dengan senang hati. Karena gue nanti kayak, ada yang baca riset gue ya, gitu kan. Dengan senang hati dia kasih kontak aja. Good point bro. Kontak email. Dan itu dengan sopan kan. Iya. Dia kasih itu pasti. Menurut gue sih. Benar, bagus banget itu. Ya kan, daripada ini lu cek antar-antarnya. Akademisi kan email open semua. Iya, open semua. Kan? Iya. Lu cek orang Harvard aja emailnya ada kan. Beda sama CEO ya, CEO. Beda lah CEO. Nestle nggak mungkin dibuka emailnya ya. Ya kan. CEO beda, menteri beda mungkin gitu kan. Tapi academic open, lu kontak authornya dapat itu. That's good point. Selagi dia masih hidup. Kalau dia Williamson lu kontak ya dia udah mati. Mahasiswanya. Authornya. Iya. Jadi bro, tadi kita udah ngobrol soal riset panjang lebar gitu ya.
Yang juga aku mau tanyakan mungkin 2 lagi pertanyaannya, 2 lagi. Yang pertama itu soal bidang studi ya. Menyikapi adanya AI, automation, kemudian menyikapi stagnasi global gitu ya. Tentunya orang mau mencari bidang studi yang bisa memberikan return to education paling tinggi. Dan masalahnya sekarang education makin mahal, bro. Untuk dapat SD yang bagus, SMP, itu makin mahal. Jadi orang betul-betul ketika memilih education itu sangat-sangat picky, sangat-sangat serius. Nah, kalau dirimu melihat Cina yang mulai meng-cut beberapa program studi yang katanya nggak relevan lagi, kemudian juga di beberapa negara juga melakukan hal itu gitu ya. Di UK seperti apa, dan kira-kira menurut lu lebih ke bidang studi apa sih yang berkembang di masa mendatang gitu? Mungkin bidang studi yang lebih mengedepankan kreativitas kah, atau lebih mengedepankan high touch gitu, atau seperti apa? Dan ini kayak memang banyak betul yang ditutup gitu kan. Di Inggris itu juga, dan ini memang memprihatinkan ya. Maksudnya kayak kadang-kadang pendidikan juga jadi semacam komoditas. Tapi itu realitas yang nggak bisa kita inilah. Pribadi gue mungkin bertentangan dengan itu, kayak pendidikan tidak seharusnya pure dilihat komoditas gitu. Tapi kalau ditanya kayak bidang studi apa nih yang akan bertahan? Kalau menurut gue kita harus balik ke basic konsep ekonomi aja gitu loh ya. Bahwa sesuatu itu bertahan ketika dia punya social function. Ya gak? Jadi kayak mau apa sih ke depan yang bisa bertahan? Pekerjaan yang punya social function dan tidak bisa di-replace tentu dengan AI gitu ya. Jadi kadang menurut gue malah nggak perlu terlalu ikut hype. Oh gitu ya? Kalau menurut gue ya, gue anti dengan kayak nggak perlu terlalu ikut hype karena kayak gue milih A karena sekarang demand lagi A. Tapi contoh misalnya ada masanya itu yang program-program either IT atau computer science yang tertentu, software engineering yang kemudian demand mereka turun drastis belakangan sejak ada AI misalnya gitu kan. Nah makanya kalau menurut gue kita balik ke kayak fungsi pekerjaan apa nih yang punya fungsi sosial dan akan bertahan gitu. Dan kita jawab itu gitu. Dan kedokteran misalnya. Dokter itu clear punya social function menurut gue gitu kan. Kita akan selalu butuh dokter karena untuk kemudian penyakit segala macam. Jadi back to that basic question gitu loh, kayak pekerjaan ini punya social function nggak? Dokter cinta gitu bantu. Nah itu juga mungkin. Dokter cinta bisa di-replace dengan AI. Karena AI bisa curhat ya. Masukin di ChatGPT ya. ChatGPT mungkin bisa sekarang. Tapi dokter kadang-kadang. Jadi menurut gue justru balik ke hal-hal yang simple, yang fundamental. Menurut gue sih. Menarik bro. Jadi jangan kita gampang ikut lihat konteks hype ya. Kalau menurut gue. Jangan lihat browse Instagram gitu ya. Terus hype-nya ini ikut. Iya betul. Iya, harus karena kemudian hype itu juga berbahaya kan. Makanya ada hype analisis nggak sih? Karena kayak semua orang ikut hype. Misalnya kayak demand pekerjaan ini gede, semua orang apply. Supply-nya kan jadi banyak. Betul. Iya, atau kadang-kadang ada technological change. Makanya menurut gue untuk mengantisipasi yang technological change yang kita tidak tahu, kita harus bertanya kayak apakah pekerjaan ini social function-nya akan selalu bertahan. Menurut gue sih. Dirimu setuju nggak dengan ungkapan follow your passion? Wah itu gue setuju. Bingung gue jawabnya. Dirimu juga rasional banget soalnya orangnya. Iya, satu sisi gue sebagai ekonom, gue mungkin kayak bukan orang terhati ekonomi. Mungkin ekonom nggak suka gue labeling gue ekonom, tapi kayak sebagai orang yang trainingnya ekonom, mungkin gue akan bilang kayak ya follow your passion lu bisa jadi nulis puisi, tiba-tiba nggak ada yang demand gitu kan ya, repot juga hidup. Iya. Tapi ada satu orang LBS pernah nulis ini, kayak kita tuh bukan follow your passion, tapi kayak kita harus mereframe apa yang kita maksud dengan passion. Kayak bisa jadi passion yang lu suka itu adalah sesuatu yang keras, yang tapi lu tetap bertahan melakukan itu adalah passion lu sebenarnya. Jadi jangan lihatnya harus itu gitu kan. Instead of kita berpikir kayak gue suka makan nih, kan itu pekerjaan gue gampang selalu gitu makan. Ya? Tapi apakah makan itu sesuatu yang lu mau kerjain terus walaupun itu menyakitkan? Jadi kayak menurut si orang LBS ini kayak passion itu harus sesuatu yang itu menyakitkan tapi lu mau melakukan terus. Itulah passion. Reframe passionnya itu apa ya? Jangan salah kaprah dengan definisi passion. Jadi kayak akademik misalnya, akademik itu nulis itu menyakitkan, Menyakitkan lah. Gue udah
berapa tahun jadi mesin nulis itu menyakitkan. Less painful ketika udah ada AI. Tapi sebelum ada AI, so Lu painful. termasuk yang jago nulis, Bro. Lu Akademik rajin banget lah. Akademik. Di luar akademik gue nggak bisa nulisnya. Tapi gue keep doing it. Iya. Nah, itu passion itu situ. Iya, Sesuatu yang bisa lu lakuin walaupun itu menyakitkan. Oke, menarik. Jadi sulit juga gue ngomong itu sih. Oke, sulit gue ngasih jawaban definite. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Bro. Aku penasaran dari sejak awal tadi, sejak kita bahas soal UK gitu ya. Dirimu tinggal di UK, dirimu lihat ada kelas ya, kelas ekonomi pastinya. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Tapi juga dirimu mungkin sudah pernah tinggal di Indonesia, lihat kelas atas, menengah, miskin. Kalau kelas menengah di Indonesia itu pendapatannya 2,5 sampai 10 juta gitu. Tapi banyak dari mereka yang nggak sanggup nyekolahin anak gitu ya. Dan aku dengar di UK berapapun pendapatannya tetap ada sekolah yang bagus untuk dia. Jadi aku penasaran sebenarnya tinggal di luar negeri dengan Indonesia atau UK dan Indonesia itu buat orang yang kelas menengah ke bawah itu sama sakitnya atau jauh lebih enak tinggal di negara yang sudah welfare state-nya bagus, social safety-nya netnya bagus. Seberapa jauh perbedaannya? Langit bumi kah atau seperti apa? Jauh banget untuk hal yang basic. Jadi gue tuh sering belakangan ini setelah gue melihat apalagi sebulan terakhir ini, tinggal di Indonesia tuh mahal. Oke. Mahal untuk, jangan lu lihat nominalnya, tapi mahal untuk barang dengan lu compare kualitas yang sama di luar negeri. Ini gue ngomong mulai dari simple strawberry yang kualitas bagus. Lu compare strawberry kualitas bagus di sini dengan strawberry kualitas bagus di Inggris, murah kan di Inggris. Compare susu, kualitas bagus di Inggris dan sini, mahalan di sini maksud gue tadi. Mahalan di sini, lebih murah di Inggris. Demikian juga pendidikan yang berkualitas lebih murah di Inggris. Karena apa? Pemerintah free nyediain itu free. Jadi kayak free. Makan bergizi gratis. Nah, nggak ada tuh makan bergizi gratis. Nggak ada kecuali income tertentu kan. Yang kemudian ada untuk semua ya? Enggak untuk semua. Jadi kayak kalau income orang tua lo di bawah sekian ya lo dapat tuh free school meals. Dikasih kupon? Dikasih kupon, ya. Bukan dikasih kayak... Bukan dikasih kupon. Kayak dikasih kupon, ada kantin. Ada kantin yang kemudian nyediain itu. Gitu. Bukan gurunya yang disuruh ngatur atau kayak tentara yang disuruh bikin masakan itu. Enggak ya? Kayak decentralized ke sekolahnya. Sekolahnya simple aja. Kalau lo lihat menu sekolah yang buat school meals itu ya simple. Simple ya? Simple aja. Nggak ada yang simple kayak spaghetti, sama mie atau salmon murah ya di sana. Jadi ya maksudnya ya ikan atau apalah gitu kan. Jadi murah. Nah, tapi pemerintah sebelum dia masuk ke program makan free school meals gitu, pemerintah pastiin dulu gitu sistem pendidikan benar dulu. Gaji guru dibayar benar. Gaji guru dengan gaji dosen beda tipis di Inggris. Wow. Gaji guru itu tinggi, lebih di atas median income. Disubsidi? Iya, jadi gue bukan ngomong soal nominal. Karena orang bilang kayak lu ngomong nominal. Buat biaya hidup mereka tinggi juga. Enggak, gue ngomong nih bahkan di median income. Dibayar tinggi oleh pemerintah. Karena kenapa? Memastikan gurunya sejahtera dulu. Kalau guru sejahtera, dia nggak banyak pusing kan. Nggak banyak pikiran. Pendidikan dia bener kok. Setelah lu ada budget itu selesai, baru lu pikirkan itu free school meal. Tapi ini nggak buat semua. Orang kaya, orang median income kan ngapain dapat school meal? Kan dikasih school meal juga terpaksa. Jadi ada cuma buat yang pendapatan rendah, orang-orang pendapatan rendah. Jadi kalau pendapatan tinggi menurut gue lebih enak di Indonesia mungkin ya. Pendapatan tinggi lebih enak di Indonesia. Kenapa, Bro? Ya, karena lu jadi kayak raja kan. Raja ya? Ya dengan misalnya lu CEO hidup di Indonesia dengan hidup di Inggris kan. Di Inggris tuh masih agak merakyat mungkin CEO yang terpaksa gitu kan. Ini mungkin cuma punya satu, di sini kayak kayak raja lu hidup gitu kan. Mungkin gitu. Tapi kayak lu menengah ke bawah. Dari menengah aja upper gue ngomong nih, upper middle sampai lu bawah akan lebih enak di Inggris karena kemudian gue pernah ngobrol dengan tukang Uber. Iya. Di Inggris versus dengan gue ngobrol driver di sini. Iya. Driver di sini dia harus ngumpulin uang sekian tertentu kerja dari jam 5 sampai jam 2 pagi. Dan ini merek taksi terkenal cuma untuk dapat target income itu. Dan itu pun setelah dibayar dikasih target yang dia dapat itu cuma cukup untuk hidup dia gitu. Wow. Anaknya dia mau nggak mau sekolah biasa, sekolah negeri. Dan sekolah negeri ini mohon maaf tapi menurut gue kualitasnya makin jauh kan dengan kualitas sekolah swasta. Jadi anak-anak dari income rendah di sini kemudian dia terperangkap dalam cycle kemiskinan itu.
Ya nggak bisa mobilitas Nggak bisa sosialnya mobilitas gitu karena susah. bapaknya dulu semua ini income-nya rendah, sekolahnya juga jadi nggak begitu bagus. Di Inggris gue ngobrol sama Uber misalnya, dia bilang gue tuh happy banget hidup di sini. Gue jalan jam 10 keluar, gue pulang lagi ke rumah jam 5. Pulang berangkat jam 10, pulang jam 5 Terus dia terus bilang kenapa? Gue bilang emang lu nggak nyari banyak itu? enak Yang nyari banget. selalu ada dia bilang. Tapi dia bilang gitu. Gue cuma nyari cukup untuk makan gue aja dia bilang gitu. Kenapa gitu ya? Sama saving gue dikit untuk kalau gue liburan. Anaknya gimana? Free dari ini dia yang bilang, gue bilang emang yang lain ngobatin ya karena dia bilang ada NHS free kesehatan. Gaji gue udah dipotong dari untuk NHS itu dan gaji semua orang itu. Gaji gue rendah pun gue tetap bisa akses NHS yang sama. Sekolah di mana-mana free. Oke. Dan kualitas yang ya tentu ada variasi kualitas. Betul. Tapi yang paling bawah pun lu nggak begitu khawatir gitu. I see. Jadi orang kemudian bisa hidup dengan tenang. Yang pendapatan bawah pun nggak perlu mikir gimana nih anak gue ini. Jadi udah tenang gitu. Jadi kalau bukan orang top 1% di Indonesia, stressful lah hidupnya. Stressful jadinya. Stressful. Menurut gue, mungkin orang akan tidak setuju atau tersinggung. Iya. Tapi beda. Mungkin teman-teman kita udah di level yang tertentu gitu kan. Mereka kayak, enggak enak banget hidup Indonesia gue punya ini. Ya tapi ada baiknya orang Indonesia yang income-nya udah lewat tertentu gitu ya. Udah lewat mungkin 50 juta. Mungkin lu coba empati ngelihat hidup driver lu. Coba empati lu ngelihat hidup neni lu, hidup pembantu lu gitu, maid lu. Karena kemudian kalau mereka juga punya keluarga, bayangin tuh gimana mereka nyekolahin anaknya. Nggak mungkin sama dengan sekolah internasional yang teman-teman kita akses gitu. Dan menurut gue di situ kemudian kalau ketika sadar itu, ketika kita sadar bahwa kenapa sih kita butuh sekolah bagus, murah di Indonesia, kesehatan murah di Indonesia, mungkin bukan buat lo, tapi buat orang-orang lain. Yang butuh akses itu juga. Oke. Dan kalau kita sama-sama sehat, semua orang Indonesia sehat, pendidikan bagus, kesejahteraan lu juga akan, produktivitas lu akan meningkat sama-sama gitu. Setuju juga bro. Sekolah gratis tuh harusnya mulai dipikirkan. Mulai dipikirkan. Bukan makanan berkualitas. Berkualitas ya. Iya. Sekolah gratis tuh bisa bikin nggak bisa. Tapi kemudian lu bikin sekolah gratis gaji gurunya 500.000 atau gaji gurunya dirapel berapa bulan itu ya nggak jalan. Tapi kayak lu pikirkan sekolah yang berkualitas gratis, naikin kesejahteraan guru, otomatis gurunya pun ketika dia sejahtera, yang masuk jadi guru juga orang-orang yang berkualitas kan. Betul. Daripada alokasi anggaran untuk kemudian yang lain-lain. Seringkali argumen bahwa kenaikan gaji itu dianggap nggak fair gitu bro. Karena kenaikan gaji ada beberapa riset nih. Katanya di Indonesia ini riset naik gaji tapi kualitas gurunya nggak naik. Yang ada malah sama. Ternyata nggak merubah. Tapi kan sebenarnya ini mungkin bukan karena gajinya dinaikin, tapi lebih karena bukan berbasis performa. Gitu. Setuju nggak lo bro? Gimana supaya Oke, standar level bawahnya memang harus naik ya bro ya. Harus kayak lu dirimu bilang harus nggak stressful nih guru-guru untuk bayar sekolah anaknya. Iya, untuk bayar hidupnya. Betul. Tapi sekaligus harus ada semacam insentif untuk mengajar lebih baik, lebih inovatif. Setuju nggak bro? Jadi menurut gue bukan hanya insentif untuk ngajar lebih baik, tapi kayak lu bikin tinggi dulu, tapi kemudian selectionnya juga lu naikin. Oh, lu tinggiin dulu. Iya, tinggiin dulu gajinya. Tuh gaji ya. Tapi kriteria selection juga naikin kan. Nggak bisa lu jadi guru tanpa pendidikan sekian-sekian gitu kan. Yang udah lama lu rekrut ya udah gitu kan. Tapi kayak lu perbaiki dulu selectionnya juga. Pastiin orang yang mau jadi guru adalah orang yang berkualitas itu satu. Yang kedua ya kemudian performance gitu kan. Ya ini mungkin orang-orang yang pendidikan lebih tahu ya kayak dibikin matriksnya apa. Tapi juga jangan overload mereka dengan birokrasi kan. Kadang-kadang kita kayak kita bikin sertifikasi nih. Baik sertifikasi dosen, sertifikasi guru, tapi untuk dapat sertifikasi ini lu harus training A, lu harus IELTS. TOEFL. Tes bahasa Inggris. Gue dulu pernah sertifikasi dosen. Harus tes bahasa Inggris. Sebelah tes gue ini seorang ibu-ibu yang udah ngajar di ilmu keperawatan udah 25 tahun. Lu tes bahasa Inggrisnya apa poinnya sih? Itu ibu-ibu muridnya udah jadi apa? Iya. Udah kapabilitas dia tuh udah lu percaya aja, naikin aja. Baru kemudian yang penting lu naikin ini, lu cek orang seleksi berikutnya kan, lu pastikan orangnya bagus. Jadi kan begitu kan? Kita digaji tinggi gitu ya, di atas median dosen, guru, kemudian kayak seleksi ya lu harus pendidikan lu harus benar, publikasi lu harus kualitas bagus. Jadi mekanisme seleksi sendiri. Terus kemudian
performance itu juga diukur gitu kan, untuk dosen misalnya. Iya. Oh, lu harus publish di jurnal bagus ya. Iya. Kualitas bukan kuantitas. Betul. Kalau enggak ya lu kehilangan Iya, kerjaan. di cut off ya. Ya di cut off. Jadi ada istilahnya cutting off juga. Cutting off juga. Iya. Iya. Guru juga gitu mungkin kan, walaupun mungkin bukan publikasi indikator mereka, mungkin kayak kalau lu kebanyakan izin sakit ya kita cut off, atau lu kebanyakan komplain terkait A yang tidak perlu skandal ya lu kita cut off gitu. Nggak bisa lu selamanya gitu kan. Bro, di Indonesia udah nggak ada lagi ranking untuk anak SD, SMP, SMA, bro. Jadi katanya anak itu dapat raportnya nggak ada ranking lagi. Aku sih nggak tahu ya, tapi menurutku teorinya kayaknya ranking itu signal kan ya untuk mendorong kompetensi. Tapi ada yang bilang itu stressful. Kalau dirimu gimana, bro? Kalau kita dulu nggak ada ranking, kira-kira kita tahu nggak kita itu oke atau enggak sih? Dulu ya gue pro yang harus ada ranking biar orang kompetitif. Oke. Sekarang gue nggak lagi. Oh, nggak lagi? Nggak lagi. Gimana Karena teori gue lu? setuju itu bahwa kemudian kita jangan membuat pendidikan itu kompetisi gitu. Bahwa kayak lu pendidikan bagus, kemudian ini dari ranking bagus, atau misalnya lu masuk universitas bagus harus ngeliat ranking lu, kemudian orang jadi mekanisme sosialnya itu jalan. Kenapa? Orang yang income-nya kaya, dia lesin anaknya sana-sini. Terus orang lihat juga, oh selain ranking harus ada prestasi ini, dia lesin sana-sini. Akibatnya apa? Kemudian ranking itu ada gap sosial. Jadi instead of ranking menunjukkan signal kompetensi, dulu mungkin iya ya. Tapi belakangan gue khawatir, dan Korea juga terjadi yang sama. Ranking kemudian menunjukkan kompetensi sosial, bukan kompetensi skill gitu. Karena itu yang gue khawatirin. Nah, jadi di Amerika pernah ada Nashville University pernah ada bikin eksperimen. Mereka bikin admission bukan berdasarkan performa, Tapi random. lah jadi gimana dong? Random aja. Lu 100 apply, lu cek random, lu pilih 50. Masuk kualitas ujung sama aja kok. Oke. Karena pendidikan itu bukan kompetisi. Oke, pendidikan bukan kompetisi. Tapi kan kita kan perlu tahu apakah kita bagus atau enggak. Itu cukup dari nilai. Ya cukup deskripsi. Dan kadang-kadang juga masalah ini kan, skill itu kan. Ada anak yang bagus banget di matematika, jelek banget di olahraga. Misalnya kayak gitu kan. Ya kita nggak bisa, atau sebaliknya. Ada yang bagus banget di olahraga, jelek banget di matematika. Atau ada bagus di bahasa. Jadi ya kalau lu bikin ranking kan lu berharap anak itu nguasain semua dong gitu kan. Yang paling bagus ya gitu. Apa kalau rankingnya dibagi berdasarkan skills oke? Mungkin oke. Tapi menurut gue evaluasi harus ada. Evaluasi harus ada. Harus ada. Tapi ranking bagi gue itu sangat-sangat. Apalagi ranking yang disatukan gitu ya. Iya, disatukan kayak ini ranking 1. Padahal belum tentu ranking 10 jelek misalnya. Iya. Itu yang gue, jadi rankingnya ya. Oke. Orderingnya yang gue kurang setuju. Berarti nggak evaluasinya harus ada menurut gue. misalkan ini cuma hipotesa aja. Kayak Dean's List di S1 gak usah ada. Kadang itu dipakai untuk memotivasi orang ya. Nah, gue bisa lihat argumen. lu kan pinter juga dulu kan? Ya. Dean's List harusnya ada nggak? Untuk memotivasi orang mungkin harusnya ada gitu. Jadi harus ada lah. Evaluasinya itu harus ada. Gitu. Tapi bukan berdasarkan ranking. Iya, jadi nggak perlu ranking yang kayak nggak perlu terobsesi lah itu. Nggak perlu terobsesi. Nggak perlu ranking jadi kemudian syarat admission. Bagi gue sih begitu. Oh, oke. Kayak ya itu jadi indikator lah gitu kan ya. Oke. Indikator kerja signal. Tapi pas lagi admission bukannya admission committee-nya bakal nge-ranking sendiri. Jadi gimana? Di situ dia bukan ranking, tetapi dia lebih kayak oke, kalau lu mau masuk ke kedokteran, GCSE lu untuk mata kuliah biologi, apa matematika atau apa gitu, iya, harus di atas sekian. Oh, passing grade lah ya. Passing grade, nah, itu. Nah, terus strategi mereka yang lagi adalah kemudian jarak gitu lah. Instead of kita ngomong kayak lu ranking berapa, ya udah nih, lu bisa jadi paling pinter. Ada juga elemen-elemen ranking kayak kalau lu pinter banget nih ya, ranking lu bagus banget, passing grade lu sampai kayak nilai skor 100 tuh 100 gitu ya udah lu masuk terserah jarak lu. Iya. Selebihnya kita yang penting faktor-faktor lain lah yang termasuk sosioekonomik kadang-kadang ya. Itu penting itu. Nah, jadi kayak oke, lu bisa jadi ini lu untuk masuk lu 60 lu ranking lu evaluasi lu 61. Tapi kita ngeliat lu dari sosioekonomik background yang cocok menurut gue. Cocok. Itu bagus. harus ada afirmatif. Iya, betul. Jadi jangan cuma blind ranking dong. Jangan cuma blind ranking. Sepakat kita, bro. Iya. Agree to disagree juga ya. Siap. Thank you so much
Bro Eman untuk sharingnya. Selalu seru. Terima kasih udah diundang ke sini. Terima kasih bro, kita yang senang banget dirimu bisa datang ke sini. Semoga perjalanan pulangnya tanggal nanti 23 itu bisa lancar ke Manchester, dan aku dengar kan juga mudah-mudahan nanti ada kesempatan ke sini lagi gitu kan. Ya, mudah-mudahan tahun depan ya. Semoga lancar. Semoga kita bisa riset bareng juga kapan-kapan ya. Sukses terus. Salam untuk Gina dan Nasmia. Tukuni sama Riley. Thank you bro. Sukses dan jaga kesehatan. Lu juga bro. Iya, harus istirahat banyak ya. Thank you bro. Sama-sama bro. Makasih udah diundang ke sini juga. Thank you, sangat inspiratif. Ini kita bisa dapat dari orang yang udah benar-benar ngalamin gitu bro, dari akademisi di luar negeri. Ya, mudah-mudahan menginspirasi lah. Siap, amin. Thank you. Teman-teman, Hivers, terima kasih sudah mendengarkan episode ini sampai selesai. Kita sudah ngobrol dengan Bang Nur Zaman, seorang akademisi internasional yang sangat berpengalaman dan sangat produktif. Dan semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman, baik yang ingin jadi akademisi ataupun ingin memahami sistem pendidikan Indonesia dan melihat sistem pendidikan luar negeri, dan juga belajar dari banyak sistem pendidikan dan ekonomi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Hive Intelligence Podcast berikutnya. Bye-bye.